Shalom Elohim, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program Kesaksian Iman. Saya berdoa buat Bapak Ibu sekalian, tetap sehat, tetap bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, sehingga apapun yang Bapak Ibu lakukan, semuanya dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, terima kasih untuk dukungannya selama ini, sehingga pelayanan ini dapat terus menjadi berkat buat banyak orang, supaya nama Yesus ditinggikan, supaya semua orang bisa mendengarkan kesaksian demi kesaksian yang luar biasa, dan membuat mereka mengalami suatu perenungan bahwa hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian atau penjelasan dari Bapak Andi Burhanuddin Haji Usman. Beliau menjelaskan beberapa hal yang dipertanyakan oleh para netizen atau oleh para haters. Bahkan ada beberapa kalimat atau beberapa pertanyaan yang mungkin sangat tidak elok untuk disampaikan, tetapi beliau jawab. Misalnya, beliau kayak babi, lalu dikatakan bahwa beliau bakal ke neraka, dan seterusnya. Tetapi ada hal yang krusial yang dipertanyakan, yaitu apakah Yesus itu Tuhan? Dan seterusnya. Lalu ditanyakan juga oleh para netizen, apakah Al-Quran itu mengadopsi Alkitab? Lalu juga dipertanyakan oleh mereka, apakah Tuhan itu perlu dibela? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan penjelasan dari Pak Andi Burhanuddin Haji Usman. Tuhan memberkati. Salam sahabat dan saudaraku. Saya telah banyak membaca komentar di beberapa rekaman saya di channel ini. Saya membacanya dan saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih banyak atas reaksi, atas komentar, baik yang baik maupun yang tidak baik. Saya mengasihi saudara karena kita adalah Bani Adam, keturunan-keturunan Adam, anak-anak Adam, sesama manusia yang harus saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain. Apapun komentar Anda yang ditujukan kepada saya, entahkah itu hinaan atau cercaan atau makian, saya mengasihi saudara dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati, dan saya sekarang menjawab beberapa komentar-komentar yang ditujukan kepada saya. Kenapa harus saya membawa gelar haji di nama saya? Karena gelar haji itu yang pertama adalah melekat di KTP saya. Itu sudah ada di KTP saya tertulis nama yang sangat panjang, Burhanuddin Haji Usman. Saya lahir memang dari anak haji. Ayah saya haji sebelum Indonesia merdeka. Waktu itu jarang orang naik haji. Bapak saya telah naik haji. Nah, dia adalah pejuang. Meninggal dalam usia 107 tahun, 3 tahun yang lalu, 2017. Dimakamkan dengan cara militer. Upacara militer. Karena dia adalah pejuang. Dan saya lahir dari keluarga itu, dan saya menggunakan nama itu. Saya tentu telah memberikan laporan kepada ayah saya pada waktu masih hidup, bahwa saya terus akan menggunakan nama itu. Ayah saya nggak keberatan, ayah saya aja nggak keberatan, apalagi kenapa lu yang keberatan? Ya, saya tetap menggunakan nama itu karena itu ada di ijazah saya, ada di KTP saya, dan itu melekat dengan diri saya. Tuhan mengasihimu. Nama saya jelas nama Islam, Burhanuddin Haji Usman. Bahwa saya lahir dari keluarga muslim, dan bukan hanya muslim seperti Anda. Muslimnya adalah muslim yang taat. Untuk menuju kepada rukun Islam yang kelima, naik haji ke Baitullah, itu ayah saya berjuang untuk itu karena dia pingin untuk menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima baginya, dan dia melaksanakan tugas itu. Dan saya lahir dari keluarga itu. Saya Islam. Satu kampung itu tidak ada
orang luar, tidak ada pendatang. Itu satu kampung itu satu keluarga terikat satu hubungan darah satu dengan yang lain, tidak ada orang luar. Dan di keluarga itu, di kampung itu tidak ada yang Kristen, dan sayalah yang memulai Kristen. Saya memulai iman kepada Kristen. Saya murtad, meninggalkan Tuhan, meninggalkan Islam, meninggalkan Muhammad, dan saya percaya kepada Yesus Kristus. Saya sudah memberikan laporan kepada keluarga besar saya bahwa saya sudah murtad dan tinggalkan Tuhan. Saya keluar dari, sudah 35 tahun. Dalam 1985 saya dibaptis. Yang kedua, saya percaya kepada Yesus sesuatu yang luar biasa, tidak sama seperti agama yang saya anut dahulu. Kenapa tidak sama? Karena karakter saya keras. Itu karakter saya dulu keras, berantem segala macam, itu karakternya keras. Tapi sesudah saya percaya dan mengenal Yesus Kristus, ada sifat kasih yang meluap-luap dalam diri saya. Memang ajaran Kristen ajaran yang tidak sama dengan agama yang lain. Agama Taurat, perjanjian lama, agama Yahudi, itu ayat yang mengatakan kalau kamu gigimu dicopot satu, copot lagi giginya. Kalau kamu ditampar, tampar lagi. Kalau kamu dipukul, pukul lagi. Kalau kamu dihajar, hajar lagi. Jadi balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi di dalam kekristenan itu tidak berlaku hukum itu. Di Kristen berlaku hukum kasih. Saking dalamnya itu ajaran Kristen, saudara. Kalau di luar Kristen kan orang yang melakukan persetubuhan, persetubuhan di luar pasangan yang sah, itu kan baru disebut berzina. Tetapi di dalam Kristen, jangankan berhubungan dengan pasangan yang tidak sah, melihat laki-laki melihat wanita dengan hawa nafsu, itu berzina. Dalamnya itu ajaran. Dan itu tidak ada di tempat yang lain. Yang pertama, itu dalam sekali ajaran. Yang pertama. Yang kedua, ada lagi ajaran Yesus yang paling luhur. Dia mengajarkan jangan mempergunakan pedang. Sebab kalau kamu mempergunakan pedang, akan mati karena pedang. Jadi tidak boleh mempergunakan kekerasan. Yang kedua, yang ketiga, Yesus berkata kalau kamu ditampar pipi yang kanan, kasih juga yang kiri. Berdoalah untuk musuhmu, mintalah berkat untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Ini kalau dirangkum, ini adalah ajaran kasih. Makanya Kristen mengenal inti daripada Kristen adalah kasih. Kasihlah Tuhanmu dan kasihlah sesamamu, manusia sama seperti dirimu sendiri. Itulah inti kekristenan. Dan saya melihat sesudah saya jadi Kristen, ini memang disitulah perbedaannya. Saya bisa mengampuni orang, saya juga bisa mengampuni bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku, sahabatku yang ada di sini. Saya mengampuni dan saya memaafkan karena kita adalah sesama manusia. Kita dibuat dari tanah, akan kembali kepada tanah. Tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada ada dendam, tidak boleh ada amarah dalam kehidupan manusia dengan manusia. Karena manusia sama, diciptakan dari Tuhan yang sama. Yang pertama saya jawab di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-13. Ada seorang murid bertanya kepada Tuhan, engkau Tuhan dan guru yang baik. Kenapa? Saya baca. Yohanes pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-13. Saya baca supaya jangan salah. Yohanes 13 ayat yang ke-13, firman Tuhan demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab, kata Yesus nih, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus tidak keberatan seseorang menyebut dia guru dan Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, tentu dia akan berkata kepada orang ini, jangan sebut aku Tuhan, karena aku bukan Tuhan.
Tetapi Yesus malah menjawab pertanyaan orang ini, tepat katamu, sebab akulah guru dan Tuhan. Yang pertama, ada ayatnya, Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan guru. Itu baru satu ayat, saudara. Yesus bukan saja guru dan Tuhan, tetapi Yesus juga adalah juru selamat. Yesus juga adalah Allah yang perkasa. Dan saya kembali tadi menjawab pertanyaan. Lalu Yesus kan baru muncul 2000 tahun yang lalu lewat seorang perawan suci yang bernama Maria di dalam Alkitab, dan Maryam di dalam Al-Quran. Lalu sebelum Yesus lahir, itu Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Dan kembali saya menjawab pertanyaan ini bahwa iman kekristenan itu harus diambil dari sejarah Alkitab. Yang pertama, Yohanes 1 ayat yang 1, pada mulanya adalah firman. Awal dari segala sesuatu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, Tuhan semesta alam. Kalau dalam bahasa Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu yang ketiga adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi ada firman, ada Allah, dan ada firman yang bersama-sama dengan Allah. Jadi Yesus lahir untuk menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Yesus lahir menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, Tuhan sebelum Yesus lahir, Tuhannya siapa? Tuhannya tetap Allah yang sama, bersama-sama dengan firman, yang dari kekal kepada kekal. Dan karena di dalam Alkitab itu adalah ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, dan Dia bersifat kekal. Makanya Yesus berkata kepada mereka pada waktu itu, Dia berkata, sebelum Abraham lahir, aku telah ada. Jadi sebelum Nabi Ibrahim ada, Yesus berkata bahwa Dia telah ada. Apanya yang telah ada? Sementara Dia baru dilahirkan, yang adanya adalah firman yang bersama-sama dengan Allah. Dan maka itu Dia berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Apanya yang ada? Yang firman yang bersama-sama dengan Allah. Nah, lalu dengan penjelasan ini, apakah Yesus bisa disebut Tuhan semesta alam? Saya katakan, Yesus bukan bisa disebut Tuhan semesta alam, tetapi Yesus adalah Tuhan semesta alam. Jadi gini saudara, di dalam perjanjian lama memang banyak korban, dan korban itu tidak bisa membawa manusia kepada keselamatan. Lalu muncullah rencana Tuhan, sebenarnya sudah sejak dari manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merencanakan akan menghadirkan Dia sebagai juru selamat manusia. Jadi dengan penjelasan ini sebenarnya bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang sama sebenarnya di dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru. Cuma kalau di dalam perjanjian lama banyak korban ini dan itu yang harus wajib dipersembahkan oleh umat manusia, baik itu dalam agama-agama tertentu maupun agama-agama Kristen. Itu layak mereka mempersembahkan korban. Tetapi dalam kitab Ibrani dijelaskan bahwa Yesus Kristus hanya sekali mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa. Hanya sekali saja mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa. Dan sesudah itu Dia duduk dalam tahta kemuliaan Bapa Surgawi. Ya, adat dan budaya sebenarnya ada yang bertolak belakang dengan firman, ada yang tidak, saudara. Jadi gini, adat dan budaya manusia itu tidak bisa menjamin keselamatan. Meskipun adat dan budaya itu sempurna kita lakukan, tapi tidak bisa menjamin kesempurnaan, keselamatan. Tetapi Yesus Kristus menyempurnakan semua adat dan budaya. Tidak apa-apa, masih mempergunakan adat, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saudara, masih mempergunakan budaya-budaya, misalnya pernikahan-pernikahan adat itu kita masih menggunakannya, enggak apa-apa. Itu no problem itu. Lanjutkan aja, karena itu tidak bertentangan dengan Alkitab atau firman Tuhan. Tetapi memang ada adat-adat tertentu yang memang bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh adat-adat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi ini sebenarnya bukan adat, hanya kebiasaan aja, bukan budaya, hanya kebiasaan beberapa orang tertentu. Misalnya
Orang meninggal, misalnya orang meninggal, kita harus doa selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari dan segala macam. Itu sebenarnya itu tidak ada di dalam Alkitab. Ya, sekali manusia meninggal, sesudah itu sudah tidak ada lagi hubungan dengan manusia yang hidup. Ya, setelah itu entahkah dia masuk dalam kekekalan atau masuk dalam penyiksaan yang kekal. Jadi tidak ada lagi dosa sesudah tidak ada di doa sesudah manusia meninggal. Itu sudah kembali kepada Tuhan. Tidak ada lagi hubungan antara orang yang telah meninggal dengan orang yang masih hidup. Budaya memang ada, dan budaya kadang-kadang memang bertolak belakang dengan Alkitab, tapi budaya juga kadang-kadang tidak apa-apa sesuai dengan Alkitab. Itu sih tidak apa-apa. Saya mendengar pertanyaan ini, saya tertawa aja. Kalau orang menghujat, orang ngebully, orang ngata-ngatain, saya udah baal, udah kebal, udah nggak ngaruh buat gua gituan, udah nggak nyakit, sudah kagak. Saya memberitakan Injil pernah ditempelin pistol, nggak apa-apa. Apakah saya berhenti? Kagak, jalan sampai sekarang saya hidup. Pernah dikutuk pendeta, saya kutuk Andi Burhanuddin, stroke 3 tahun. Jangankan stroke, flu aja nggak datang. Itu hinaan, cercaan, makian, kutuk, sumpah serapah, itu udah biasa. Itu sarapan pendeta, sarapan murtadin, sarapan penginjil. Jadi kalau murtadin belum ketemu dengan yang gituan, itu murtadin KW. Orang Kristen juga kadang-kadang menghadapi yang seperti demikian. Itu biasa. Yesus sudah bilang, bahkan akan datang masanya, orang akan membunuh kamu. Dengan dia membunuh kamu, dia berpikir bahwa dia sedang berbakti kepada Allah. Bayangkan aja, saudara. Ada orang yang membunuh orang Kristen percaya kepada Yesus, dia pikir bahwa itu dia sedang berbakti kepada Tuhan. Akan ada masanya, kata Tuhan Yesus. Jadi santai aja, bro. Udah kebal. Pertanyaan ini yang saya baca ini, apakah Bapak yakin bahwa Bapak mati masuk surga? Atau jangan-jangan kalian yang masuk surga dan saya ke neraka? Saya jawab, ikut Yesus yuk. Dia pasti membawa kita ke surga, nggak mungkin ke neraka. Karena Yesus Tuhan saya ada di surga sekarang, bukan di neraka. Yuk, lu ngajakin gue, ogah. Nggak ada keselamatan di tempat lu. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, bro. Nabi saya tuh Isa Al-Masih, Tuhan saya tuh Yesus Kristus, adanya di surga. Dan dia berjanji, dia akan datang kembali. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Bapa dan juga percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat, kalau tidak aku tidak mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi engkau. Sesudah aku pergi, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu perkataan Yesus, bro. Jadi sesudah dia membangun rumah yang kekal, dia akan datang menjemput kami orang-orang percaya, supaya di mana Yesus berada, kami orang percaya berada. Jadi saya pastikan saya masuk surga. Saya pinjam perkataan SBY, Pak SBY Presiden, 1000% saya masuk surga. Ada yang komen kata dia ini, saya baca ini, muka saya mirip babi. Saya jawab nih, kalau masih ada babi yang kurang, bawa sama saya, biar semakin tambah mukanya mirip sama babi. Babi itu enak loh. Kalau belum pernah makan babi, saya ajak makan babi. Saya adalah ciptaannya Tuhan, serupa segambar dengan Tuhan yang menciptakan saya, juga menciptakan kamu.
Jangan ngomong orang dengan sifat binatang. Itu nggak bagus. Katakanlah dengan kata-kata yang baik, yang benar, karena kita sesama manusia, meskipun kita beda agama. Mungkin Anda Islam, saya Kristen. Anda benar, saya kafir, nggak apa-apa. Saya kafir, nggak ada masalah. Kafir masuk surga. Gitu, saudara. Jadi ucapkanlah perkataan yang baik, yang benar. Kalau saya dibilang mukanya mirip babi, saya hanya bilang haleluya. Tuhan Yesus memberkatimu. Mudah-mudahan kamu seperti Bill Clinton. Ada pertanyaan lagi ini yang di sini yang saya baca. Apakah kita perlu membela Tuhan? Saya menjawab pertanyaan ini. Tuhan, apapun agama yang dipercaya oleh manusia, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Tidak mungkin Tuhan tidak maha kuasa. Jadi kalau Tuhan tidak maha kuasa, itu bukan Tuhan yang benar, itu bikinan. Nah, kita ini manusia yang tidak punya kuasa. Coba-coba membela Tuhan yang berkuasa. Siapa lu mau membela Tuhan? Kita manusia nggak bisa membela Tuhan. Di dalam ajaran Kristen, Tuhanlah yang membela kita. Orang Kristen, apakah dia Katolik atau dia Protestan, tidak ada orang Kristen yang membela Tuhan. Nggak ada. Karena kenapa? Tidak ada ayatnya dalam Alkitab. Yang ada adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia. Dialah yang membela kami orang-orang Kristen. Kenapa? Yang pertama, karena Dia mengangkat kami orang-orang Kristen menjadi anak. Jadi kami itu adalah anak. Jadi kami tidak lahir dari Allah, tapi kami diangkat oleh Allah menjadi anak. Jadi kami adalah anak-anak Allah. Tentu sebagai Bapa, Allah itu sebagai Bapa, Dia membela kami anak-anaknya. Jadi orang Kristen dan Katolik tidak ada yang membela Allah. Allah lah yang membela kami. Jadi tidak boleh ada manusia membela Tuhan yang Maha Kuasa. Jawab yang pertama adalah duluan Perjanjian Baru daripada Al-Quran. Beda masanya 600 tahun. Perjanjian Baru dulu sesudah Yesus Kristus naik ke sorga, dihitung dengan namanya tahun Masehi. Itu tahun Masehi, lalu muncul tahun Hijriah, tahun di mana Nabi Muhammad membawa agama dan keyakinannya sebagai seorang rasul dan nabi. Jadi ada usia 600 tahun. Jadi duluan Perjanjian Baru daripada Al-Qur'an. Jadi beda tahunnya adalah 600 tahun. Yang pertama, yang kedua, sebagian besar daripada kisah di dalam Islam, di dalam Al-Quran memang diambil dari Perjanjian Lama. Ada sejarah-sejarah Nabi di dalam Perjanjian Lama, itu tertulis juga di dalam Al-Quran. Sejarahnya Nabi Adam, sejarahnya Nabi Nuh, sejarahnya Nabi Ayub, sejarahnya Nabi Ibrahim, sejarahnya Nabi Ishak, sejarah Nabi Ismail, sejarahnya Nabi Musa dan Harun, sejarahnya Nabi Zakaria, sejarah Nabi Yunus, sejarah Nabi Zakaria, sejarahnya Nabi Yahya, sejarahnya Nabi Isa. Itu memang banyak sejarah. Tetapi hanya saja sejarah-sejarah para nabi di dalam Bible, di dalam Al-Quran ini memang telah banyak berbeda. Kenapa banyak berbeda? Karena kalau dari Alkitab, contoh aja, salah satu contoh Nabi di dalam Alkitab dan di dalam Al-Quran namanya Nabi Ilyas atau Elia. Nabi Ilyas atau Elia ini sama-sama ditulis oleh dua kitab ini bahwa Nabi ini diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Dan di dalam Al-Quran, Nabi Ilyas ini tidak banyak sejarahnya, hanya beberapa ayat. Lalu ayat mencatat bahwa Allah telah mengangkat Elia. Itu aja. Nah, tetapi di dalam Alkitab, sejarahnya Elia mulai dari dia menjadi nabi
sampai dengan dia terangkat di sorga. Bagaimana cara dia diangkat ke sorga itu sejarahnya secara rinci dicatat. Dengan kereta berapi, lalu dia diangkat hidup-hidup ke sorga. Lalu bukan saja di dalam perjanjian lama sejarah Nabi ini secara lengkap dicatat, tapi juga di dalam perjanjian baru kitab Yakobus itu menuliskan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tapi ia telah berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan tidak turun 3 tahun, dan hujan benar-benar tidak turun 3 tahun. Dan ia berdoa kembali dan hujan turun kembali. Jadi Elia ini memang manusia super, tapi bukan Superman. Dan sejarahnya memang lengkap di dalam Alkitab. Di dalam Al-Quran memang tidak secara rinci dijelaskan tentang nabi ini. Jadi memang banyak nabi-nabi yang lain juga tidak dijelaskan secara rinci sejarahnya di dalam Al-Quran. Demikian. Pertanyaan yang sangat menarik tentang Abraham. Memang Abraham ini diperebutkan oleh 3 agama besar, agama langit. Di dalam pemahaman keturunan-keturunan agama-agama langit itu adalah agama yang menerima wahyu dari atas. Agama langit itu ada 3. Satu, Taurat diberikan kepada Musa. Yang kedua adalah Injil yang diberikan kepada Isa. Yang ketiga adalah Al-Quran yang diberikan kepada Muhammad. Itu agama langit. Dan 3 agama ini, agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam, memang berasal dari keturunan yang sama, adalah Abraham. Sejarahnya juga sama, hampir sama, tetapi juga tidak sama. Pertama, di dalam Bible Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim tidak dijelaskan secara rinci bahwa anak yang dipersembahkan itu adalah Ismail. Tidak ada penjelasan secara rinci, tetapi ada penjelasan tafsirannya bahwa anaknya yang dipersembahkan itu adalah Nabi Ismail. Nah, tapi secara jelas di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayatnya yang kedua, kalau saya nggak salah ingat, bahwa ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasih, yaitu Ishak. Disebutkan secara rinci namanya juga Ishak, anakmu yang tunggal. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jawab di dalam Alkitab. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-40, Tuhan Yesus menjelaskan ada keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Ada keturunan Abraham yang tidak berasal dari agama Allah. Ada keturunan Abraham. Dan siapakah keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah? Kita lihat sifatnya. Ayat 40 dari Yohanes pasal 8. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha untuk membunuh aku. Jadi ini ada keturunan Abraham yang suka membunuh. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang aku dengar dari Allah, kata Yesus. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Jadi pekerjaan yang disampaikan oleh Yesus tidak dikerjakan oleh Abraham. Jadi ada keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Sifatnya adalah membunuh. Saya tidak tahu siapa yang dimaksudkan ini karena saya tidak melakukan penyelidikan. Karena saya hidup di zaman sekarang dan itu peristiwa terjadi sudah ribuan tahun. Dan saya hanya menyampaikan bahwa ada keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Silakan saudara terjemahkan ayat ini dengan cara berpikir yang logis, cara berpikir yang besar, cara berpikir yang luas, jangan cara berpikir yang sempit. Kira-kira siapa yang suka membunuh itu yang dikatakan oleh Yesus keturunan Abraham? Suka membunuh, itu sifatnya suka membunuh. Itu tidak berasal dari Allah. Tuhan berkati. Saudaraku, apa yang kita bicarakan ini bukan untuk memprovokasi agama atau keyakinan atau suku tertentu atau agama tertentu atau keyakinan tertentu atau kitab tertentu, tidak, tetapi ini adalah kita saling terbuka, supaya kita saling memahami satu dengan yang lain,
saling memberikan informasi sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Tujuannya untuk apa? Supaya kita semua manusia, Bani Adam, mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Di dalam Islam dikenal dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan, kebahagiaan di dunia dan juga kebaikan, kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Nah, itu doa. Dan doa bagi Kristen adalah Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi Tuhan menginginkan sorga itu ada di bumi. Dan berikan kepada kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lepaskanlah kami dari segala kejahatan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita saling memberkati, kita saling menegur, kita saling menasihati, kita saling mengampuni, saling melayani satu dengan yang lain. Meskipun kita beda agama dan keyakinan, tapi Tuhan kita adalah satu. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Penjelasan, kesaksian, atau testimoni dari Pak Andi Burhanuddin Haji Usman yang cukup memuaskan sehingga kita menjadi terberkati. Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita kerjakan ketika kita memberitakan Injil, pasti ada kuasa jahat, kuasa gelap, atau iblis yang tidak suka Injil diberitakan. Karena mereka tidak suka Injil ini sampai kepada jiwa-jiwa, kepada orang-orang, supaya jiwa-jiwa ini, orang-orang ini bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Itu pasti kuasa kegelapan, kuasa jahat tidak ingin Injil diberitakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah undur, jangan pernah kecewa, jangan pernah sakit hati. Kita tetap harus bersandarkan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang membela kita, melindungi kita. Sebab Tuhan telah berjanji bahwa Dia senantiasa beserta kita sampai akhir zaman, sampai pada kesudahannya. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu sekalian bersaksi, memberitakan Injil, dan juga berdoa buat jiwa-jiwa yang terhilang, dengan kasih, dengan penuh uraian air mata, Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita. Sebab doa yang dilantunkan dengan tulus, dengan penuh iman, dengan penuh kasih, Tuhan pasti berkenan untuk menjawabnya. Karena kita sudah lihat bahwa hari-hari ini banyak petobat-petobat baru yang mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tetapi Tuhan terus bekerja, bahkan di tempat-tempat yang paling sulit sekalipun untuk Injil diberitakan. Bapak Ibu sekalian, tetaplah percaya, tetaplah setia, dan jangan menyerah. Tuhan beserta kita, Tuhan memberkati kita, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.